Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau hambaku itu berzikir beramai-ramai. Inilah dalil zikir beramai-ramai. Idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, dzakartuhu, aku pun menyebut dia dan mengingat dia, fi mala'in, di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Allah bersama malaikat sedang menyebut-nyebut kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Itu dalil zikir beramai-ramai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Ikrami, Imam Masjid, Imam Besar Masjid Raya An-Nur beserta seluruh pengurus. Hadir bersama kita para asatiz yang tak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua guru-guru kita sehat-sehat, panjang umur, sehingga berkah ilmunya melimpah untuk kita semua. Yang sama kita hormati Bapak Sekda beserta seluruh jajaran jamaah yang berhadir, mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Nanti kalau ada yang bertanya, nama kegiatan kita ini namanya ta'rif. Apa nama kegiatannya? Ta'rif. Kalau pakai alif lam, at-ta'rif. Diambil dari wukuf di padang Arafah. Arrafa yu'arrifu, ta'rif, mengikuti kegiatan orang di padang Arafah. Yang pertama melakukan ini diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang tabi'in namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata beliau, awwalu man arrafa bil Basrah Abdullah ibnu Abbas. Orang yang pertama kali melakukan ta'rif seperti yang kita lakukan petang ini di kota Basrah di Irak adalah Abdullah bin Abbas. Jadi nanti kalau gambar-gambarnya kita posting, videonya kita share, informasinya kita sampaikan ke masyarakat, lalu ada orang yang membid'ahkan, kata dia perbuatan kalian di masjid itu bid'ah, berarti dia sudah membid'ahkan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Yang kita lakukan ini adalah amalan sahabat, maka amalan ini dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berharap setelah kita sosialisasikan ta'rif ini, maka tahun depan setiap kita yang hadir ini boleh mengkopi Al-Wirdul Latif karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Boleh dikopi, sampulnya diganti, isinya tetap. Tahun depan yang hadir ini majelis taklim, pengurus masjid, buat di masjid masing-masing petang tanggal 9 Zulhijjah. Kira-kira pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu tahun depan siap melakukan di masjid-masjid? InsyaAllah. Adapun di An-Nur tetap kita ramaikan. Yang pengurus masjid buat di masjidnya masing-masing, karena perbuatan ini baik. Dalil-dalilnya sudah dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Ikrami. Adapun memilih ayat-ayat, hadis-hadis Nabi yang mau kita bacakan, kita merasa ilmu kita lemah, kita tidak punya kemampuan, maka yang paling selamat adalah mengikut ulama. Ulama yang kita ikut adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Al-Husain. Nabi Muhammad punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak namanya Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak namanya Sayyidina Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq punya anak namanya Sayyidina Ali Al-Uraidi.
Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak namanya Sayyidina Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak namanya Sayyidina Isa Ar-Rumi. Sayyidina Isa Ar-Rumi punya anak namanya Sayyidina Ahmad bin Isa, bergelar Al-Muhajir karena dia pindah dari Irak ke Yaman. Lalu kemudian Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak namanya Sayyidina Ubaidillah. Sayyidina Ubaidillah punya anak namanya Sayyidina Alawi. Sayyidina Alawi ini punya keturunan disebut dengan Ba Alawi. Ini hanya ada di Yaman, tidak ada di Irak, tidak ada di Maroko. Istilah Ba Alawi. Ba artinya keluarga. Makanya biasanya marga-marga mereka di belakang namanya pakai Ba. Ustadz Abu Bakar Ba'ashir, Ba Suwaidan, Ba Rakbah, Ba Alawi, artinya keluarga. Lalu salah satu keturunan dari Sayyidina Ubaidillah itu adalah Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliaulah yang menyusun ini, disebut dengan ratib. Ratib artinya amalan yang dirutinkan. Makanya orang-orang tua kita dulu selalu, mari kita meratib. Di kampung saya kalau meratib itu artinya tahlil, la ilaha illallah, meratib namanya. Karena ratib itu bacaan rutin. Rutin, sesuatu yang rutin itu disebut dengan ratib. Setiap bulan turun dia, setiap bulan turun dia. Maka gaji itu disebut dengan ratib. Jamaknya rawatib. Kalau tak turun berarti tidak ratib. Tidak rutin turunnya. Itu biasanya honor di An-Nur. Jadi ratib adalah bacaan yang rutin dibacakan. Itu ratib, rawatib. Jadi kalau nanti ada yang kami enggak maulah baca ini Pak Ustadz, kami bisa nyusun sendiri, berarti dia lebih hebat daripada Imam Al-Haddad. Saya merasa lebih selamat mengikut ulama. Adapun perbuatan kita petang ini mengikut Sayyidina Abdullah bin Abbas. Adapun bacaan-bacaan yang kita baca mengikut Imam Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pembahasan yang ketiga, apa hukumnya berzikir beramai-ramai? Hadis yang pertama, ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu mengingat aku dalam dirinya sendirian, aku pun mengingat dia dalam diriku sendirian, kata Allah. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau hambaku itu berzikir beramai-ramai. Inilah dalil zikir beramai-ramai. Idza dzakarani fi mala'in, kalau dia berzikir mengingat aku beramai-ramai, dzakartuhu, aku pun menyebut dia dan mengingat dia fi mala'in, di majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Allah bersama malaikat sedang menyebut-nyebut kita. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Itu dalil zikir beramai-ramai. Dalil yang kedua, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, setelah selesai orang berzikir lalu dia berdiri. Waktu berdiri itu malaikat mengatakan, qumu, berdirilah kamu, maghfuran lakum, semua dosa-dosa kamu diampuni. Maka petang ini nanti ketika kita berdiri mau buka puasa, mudah-mudahan semua dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang ketiga, inna lillahi malaikatan, Allah Ta'ala punya malaikat tawafun, malaikat itu berkeliling di atas muka bumi. Malaikat itu berkeliling. Ketika mereka menemukan majlis zikir, malaikat itu memanggil kawan-kawannya, halummu, halummu, mari kemari, ila hajatikum, inilah yang kalian cari. Lalu malaikat itu pun ikut bersama orang berzikir. Maka majlis kita ini insyaallah majlis yang dihadiri malaikat rahmat, dan kita pun ikut mendapatkan keberkahannya. Hadis yang keempat, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah,
sekelompok orang berkumpul di rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, membaca surat Al-Waqi'ah, membaca ayat-ayat Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Mu'awwidhataini, pilihan-pilihan ayat-ayat dari Al-Quran. Wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. 3. Pertama, berkumpul. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, mengkaji isinya. 3-3 ini sudah kita laksanakan. Allah balas 4. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan Allah ketenangan dalam hati. Ghasyat bihimur rahmah, mereka diliputi oleh rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Insyaallah majelis kita petang ini majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan menumpahkan darah, mereka hanya akan berkelahi, mereka hanya akan berperang. Lalu apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawabannya misteri, Allah tak kasih jawaban. Allah cuma bilang aku lebih tahu, kamu tak tahu. Sekarang malaikat sadar bahwa kita tidak berperang, kita tidak menumpahkan darah, kita tidak pernah menengok Allah, kita tidak pernah melihat surga, kita tidak pernah merasakan neraka, na'udzubillah. Tapi kita insyaallah mengamalkan amalan-amalan, kita duduk berzikir, mengingat Allah. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin, Allah yang menurunkan ketenangan di dalam hati orang yang beriman. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak berzikir mengingat Allah maka hati akan tenang. Sekarang penyakit manusia modern adalah penyakit yang disebut dengan anxiety, sakit mental. Artis-artis, orang kaya, pejabat-pejabat kena penyakit mental. Makanya ustadz-ustadz banyak disuruh ceramah tentang kesehatan mental. Rumah-rumah semedi, rumah-rumah yang mengajarkan ketenangan batin sedang diserbu orang, dan biasanya mereka menjual itu bebas agama. Agama saja, apa saja boleh masuk. Orang disuruh untuk memejamkan mata, mendengar kicau burung, mendengar suara gemerici air, menghirup aromaterapi biar supaya tenang. Maka kita setelah dapat zikir Ratib Al-Haddad, Al-Wirdul Latif ini, kita copy, ganti sampulnya, jadikan sebagai wirid harian, dibaca pagi, petang, atau sekali dibaca. Ba'da maghrib, awal malam, kalau tidak bisa awal hari. Supaya apa? Supaya Allah Ta'ala menjaga kita, karena bacaan-bacaannya ini adalah bacaan yang dipilih oleh ulama berdasarkan ijtihad beliau, sehingga kita percaya pilihan ulama itu adalah ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu pada ilham firasat orang beriman, fa innahu yanzuru binurillah, karena dia memandang dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah kita bahas namanya, dalilnya, perbuatannya, apa hadis-hadisnya, sekarang tentang malam dan siang. Kalau malam, paling banyak rahmat Allah turun, sepakat ulama, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan, lebih kurang 83 tahun. Jadi kalau malam, malaikat paling banyak turun membawa rahmat barakah malam Lailatul Qadar. Tapi tidak bisa dipastikan kapan, hanya dipastikan bulannya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tentang malamnya tetap rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu malam. Adapun siang, maka sepakat ulama, rahmat paling banyak turun, barakah paling banyak turun, malaikat paling banyak turun pada waktu siang adalah pada tanggal 9 Zulhijjah.
Jadi antara malam dengan siang lebih spesifik siang. Kalau malam itu dia lebih umum, 29 malam Lailatul Qadar. Tapi kalau siang bisa dipastikan yaitu siangnya hari Arafah tanggal 9. Dan hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah, maka hari ini adalah malaikat paling banyak turun. Dan dari pagi, siang, sore yang paling banyak itu adalah ba'da asar. Makanya hari Jumat dianjurkan berzikir setelah asar. Dan kita di Ma'had Az-Zahra sore asar itu wirid Yasin ibu-ibu pengajian yang mengisi Ustadz Dr. Zul Ikrami, Ustadz Dr. Muhammad Hanafi, Ustadz Al-Naf Dinar, Ustadz Abdul Somad ba'da asar sampai tenggelam matahari. Kita pun juga begitu, zikir kita ini hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah ba'da asar sampai tenggelam matahari. Yang ditunggu orang selama 30 tahun untuk berangkat ke tanah suci itu kalau dihitung hanya 7 jam. Sejak tergelincir matahari hari ini lebih kurang jam 12, jam 1 sampai tenggelam matahari, masuk malam, sholat maghrib, jamak qasar, jamak takdim dengan isya. Jadi wukuf dia dari mulai jam 12 sampai masuk lebih kurang 7 jam. Selama 7 jam itulah yang ditunggu-tunggu. Berapa banyak pejabat-pejabat, jenderal-jenderal, orang-orang kaya, konglomerat yang sanggup membeli sampai 1 miliar haji furada tahun ini tidak berangkat. Berapa banyak pula orang yang sudah sampai ke padang Arafah juga tidak mendapatkan itu. Kenapa? Karena yang ditengok Allah adalah keikhlasan seorang hamba. Kita tidak sampai di padang Arafah, tapi kita berharap walaupun kita di Masjid Raya An-Nur, tak ada yang sulit bagi Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan hari ini karena keikhlasan hati kita masing-masing. Tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Makanya petang ini kita berdoa, kita bermunajat, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti zikir-zikirnya itu setelah pulang diamalkan rutin harian. Mengamalkan ini sunnah, tidak wajib. Ulama kita, buya-buya kita dulu, dia tahu kalau dibacakannya ratib Al-Haddad panjang, berat, maka diringkasnya. Makanya kalau dalam acara tahlil baca Yasin, habis baca Yasin Al-Fatihah, habis itu Qul Huwallah 3 kali, habis itu Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, habis itu pangkal Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun, habis itu ayat kursi, habis itu ujung Al-Baqarah lillahi ma fis samawati, habis itu ditutupnya dengan tahlil afdhaludz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebetulnya 9 bacaan ini adalah ringkasan dari Al-Wirdul Latif. Jadi yang sudah ada Al-Quran, ada sunnah, diringkas oleh Imam Al-Haddad menjadi ratib Al-Haddad. Setelah itu diringkas lagi oleh ulama kita, itulah menjadi 9 bacaan. Datang kita ringkas lagi. Kita ini memang jago sekali meringkas. Al-Quran, sunnah diringkas oleh Imam Al-Haddad menjadi setipis ini. Ringkasan ini diringkas lagi oleh ulama kita, itu tinggal 9 tadi. Kita meringkas lagi yang 9 itu, yang mestinya dibaca tiap hari, kita ringkas lagi, dibaca nunggu orang mati. Begitu orang-orang meninggal baru kita baca. Kalau tak ada orang meninggal tak kita baca. Akhirnya orang komplain, itu yang kalian lakukan itu bid'ah. Memang bid'ah, karena nunggu orang meninggal baru dibaca. Itu kalau nunggu orang meninggal baru dibaca, itu bid'ah. Tapi kalau dibaca tiap hari tidak bid'ah. Jadi jawabnya nanti kalau dibid'ahkan orang, kalian bid'ah karena kalian baca itu nunggu orang meninggal. Itu perasaan ente aja. Sebetulnya kami membaca ini tiap hari. Kami di pondok membaca 9 wirid itu tiap hari. Dan saya membacakan itu, merekamkannya bagi jamaah yang tidak hafal, dia tinggal dengarkan aja. Pagi mau berangkat ke kantor, dia dengarkan 9 itu, petang juga begitu. Bedanya kalau ada orang meninggal dunia, dihadiahkan pahalanya. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku surat Yasin, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas,
pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil kepada almarhumah fulan, almarhum fulan. Ada orang meninggal, kirimkan. Tak ada orang meninggal, tidak dikirimkan. Tapi bagi orang yang ingin mengirimkannya ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa limasyayikhina, kepada almarhumah emak kami, ayah kami, datuk kami, guru-guru kami. Jadi perlunya kita tahu bahwa amalan-amalan kita itu sebenarnya adalah sunnah. Amalan kita ini sunnah. Cuman masalahnya sunnah ini sudah dikapling orang, sudah diambil orang. Akhirnya kita pun ragu tentang sunnah ini. Sampai laundry pun laundry sunnah. Itu. Warung kopi pun warung kopi sunnah. Sehingga lawan daripada sunnah bid'ah. Itu. Jadi jangan kita alergi dengan ini, karena amalan-amalan kita ini adalah amalan sunnah dan dilaksanakan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Amalan Arafah adalah kumpulan dari amalan semua nabi-nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arafah kenal dengan jelas, karena sebelum itu tak jelas. Kenal kamu dengan Ustadz Abdul Somad? Kenal. Dari mana kau kenal? Aku dengar suaranya, tapi belum pernah menengok mukanya. Itu baru namanya sami'a, mendengar. Pernah kau tengok Ustadz? Aku cuman pernah tahu dari cerita-cerita orang. Sama, dengar. Tapi begitu mendengar, menengok, berjumpa, kenal langsung, Arafah. Jadi berkenal langsung setelah lama terpisah Nabi Adam alaihissalam, maka Arafah, kenal dia. Itu terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi malam yang pertama, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, inni azbahuka, anni azbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu? Mimpi yang pertama itu ragu, iya atau tidak, ragu-ragu, belum pasti, tarwiyah namanya. Itulah dia tanggal 8 Zulhijjah, tarwiyah, tanggal 8 tarwiyah. Pasti tak terbantahkan lagi, Arafah. Itulah dia tanggal 9 ini, Arafah. Besok tanggal 10 Nahar. Setelah pasti barulah 10 Nahar. Nahar menyembelih, sembelih besok. Fasalli li rabbika wanhar, nahar besok. 11, 12, 13 tasyriq. Tasyriq diambil dari kata syarraqa yusyarriqu, menjemur daging pakai cahaya matahari. Panas terik, daging-daging yang banyak tadi dipotong tipis-tipis, dijemur di atas cahaya matahari. Itulah namanya tasyriq. Tanggal 8 tarwiyah masih ragu-ragu, tanggal 9 Arafah pasti, tanggal 10 Nahar penyembelihan, tanggal 11, 12, 13 menjemur karena daging sudah banyak. Mereka tahunya menjemur, tak tahu dia menyalai. Kita daging itu tak busuk juga, disalai. Kulkas belum ada. Jadi ini adalah kaitannya dengan Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa waktu salat itu yang disebut kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Kenapa tidak Adam? Karena memang antara Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad itu titik temu yang paling dekatnya adalah Ibrahim. Walaupun nanti kalau diurutkan ke atas bertemunya pada Adam alaihissalam, tapi titik temu yang paling dekat adalah Ibrahim. Sama macam kita kalau bertutur, berterombo, jumpa sama orang, yang kita urutkan adalah kakek yang terdekat. Wah, anak makcik fulan ya, ambo anak fulan, ini adik beradik, berarti awak nenek awak basuh di nenek fulan.
Walaupun kalau diurut-urut dulu kita ketemunya pada Adam alaihissalam. Semua kita ini berkeluarga, tapi kita urutkan ke nenek, ke datuk yang terdekat. Maka bertemunya nasab Nabi Adam, bertemunya nasab Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, titik terdekatnya adalah pada Ibrahim alaihissalam dari segi nasab. Tapi yang kedua adalah dari segi syariat. Syariat yang terdekat juga adalah syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam solat kita, maka Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyya. Nabi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan itu kita ucapkan di awal solat kita. Wajjahtu wajhiya alladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Di awal solat kita sudah mengambil Nabi Ibrahim, dan di ujung solat kembali ke Nabi Ibrahim. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Secara nasab dan secara keilmuan, sanad kita adalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ini ujian yang pertama berhadapan dengan ayah. Ada ahli tafsir menyebutkan paman, karena ayah juga biasa, paman biasa disebut dengan ayah. Jadi kalau saya bawa keponakan saya lalu saya katakan ini anak saya, itu saya tidak bohong. Dan kalau ponakan saya mengatakan itu ayah saya, itu juga tidak bohong, karena penggunaan ayah untuk paman itu biasa. Idh qala Ibrahimu li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Pendapat pertama mengatakan ayah kandungnya, pendapat kedua mengatakan pamannya. Azar, namanya Azar. Atattakhidhu asnaman alihah, kenapa engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Lalu kemudian Azar marah. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menasihati aku, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, la arjumannaka, akan kulempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkanlah aku. Ujian yang pertama menghadapi keluarga dekat. Jadi kalau ada adik-adik, kawan-kawan hijrah berhadapan dengan ayah yang belum sholat, berhadapan dengan ibu yang belum pakai hijab, berhadapan dengan orang tua yang nyuruh pacaran, berhadapan dengan keluarga yang masih bergelimang dengan riba konvensional, maka ini balik kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Lahab, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Azar. Ini bahwa kita menyebut Ibrahim itu bukan sekedar nama, tapi ada ujian. Lulus ujian ketemu dengan Azar. Apa kata jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, Allah mengampuni dosaku, dia dekat dengan aku, dia akan mengampunkan kita. Selesai satu ujian. Ujian berikutnya berjumpa dengan umat yang menyembah bintang gemintang. Ada orang mengatakan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu tidak betul, karena yang mencari Tuhan itu filosof. Aristoteles, Sokrates, Demokritos, Thales, mereka mencari karena mereka mengandalkan logika. Sedangkan Nabi, mereka tidak mencari. Nabi-nabi itu mencari Tuhan bukan pakai logika, tapi Allah yang mengangkat mereka dan mengirim malaikat Jibril kepada mereka. Jadi Nabi Ibrahim tidak mencari Tuhan. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, ketika malam gelap datang, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi, ini adalah Tuhan. Falamma afala qala la uhibbul afilin, ketika bintang gemintang itu hilang berarti dia bukan Tuhan. Lamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar, ketika Nabi Ibrahim melihat matahari, oh ini Tuhan. Ketika dia tengok matahari, matahari lebih besar, berarti Tuhan. Sebetulnya Nabi Ibrahim bukan mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sedang mengalahkan argumentasi orang penyembah bintang, matahari dan bulan, bahwa yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Itu sebenarnya yang sedang dilakukan Nabi Ibrahim. Kalian menyembah bintang, bintang bukan Tuhan. Kalian menyembah bulan, bulan bukan Tuhan. Kalian menyembah matahari, matahari bukan bulan, bukan Tuhan.
Itu di dinding-dinding piramid ada gambar matahari, dan matahari itu mengeluarkan tangan. Mereka percaya bahwa matahari itu Tuhan, namanya Dewa Ra. Orang Jepang juga menyembah dewa matahari, makanya benderanya kain putih, di tengahnya ada bulat. Dan nenek moyang kita dulu jam 9 pagi dipaksa untuk menyembah matahari. Siapa yang tak mau menyembah matahari dipancung kepalanya. Termasuk Buya Hamka, termasuk yang difitnah menyembah matahari Jepang. Nah, jadi tentang orang menyembah matahari itu sampai hari ini masih ada orang menyembah matahari. Dan Nabi Ibrahim sudah membatalkan itu. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia, Irak ke Palestina itu 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah 2025. 1800 tambah 2025 berarti 3825, lebih kurang 3 milenium, 3000 tahun yang lalu, hampir 4000 tahun yang lalu, manusia menyembah matahari sudah dibatalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai berhadapan dengan penyembah. Apakah hari ini masih ada manusia yang menyembah bintang, matahari dan bulan? Ada. Yang tak jadi menikah karena suaminya Taurus, calon istrinya Pisces. Kata dia tidak cocok, tak sejodoh kita. Dan uniknya buku-bukunya pakai tulis Arab. Ternyata isinya adalah ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Karena itu dulu dari Yunani berpindah ke Islam, diterjemahkan ke bahasa Melayu, ditulis. Akhirnya orang sebelum nikah tanya dulu apa bintangnya. Kadzdzabal munajjimun walau shadaqu. Para astrologi yang bagus itu astronomi. Kalau mau ngambil fakultas astronomi, ilmu perbintangan, ilmu langit. Jangan astrologi. Astrologi ilmu ramalan. Siapa yang percaya pada peramal, man atakahinan, siapa yang percaya pada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada ucapan itu, faqad kadzdzaba ala Muhammad SAW, maka dia sudah mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Udah selesai. Berhadapan dengan keluarga, lulus. Berhadapan dengan ahli perbintangan, lulus. Sekarang berhadapan dengan orang yang menyembah berhala. Sampai hari ini penyembah berhala masih ada. Hebatnya ajaran Islam, semua kritik-kritik Islam itu tetap ada sampai hari ini. Seandainya yang ada dalam Quran itu tidak ada hari ini, kita pun ragu, ini Quran tidak relevan. Tapi sampai hari ini yang menyembah perbintangan masih ada, yang menyembah berhala masih ada. Nabi Ibrahim masuk, dihancurkannya berhala itu semua. Setelah dihancurkannya, diambilnya kampak, digantungkannya ke berhala yang paling besar. Pulang mereka dari kebun, mereka tengok berhalanya hancur. Tangkap Ibrahim. Setelah ditangkap Ibrahim, mereka tanya, a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Engkaukah yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, hai Ibrahim? Hancur Tuhan kami ini semua? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan ini adalah patung yang paling besar. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kalau tak percaya, tanyalah dia kalau dia bisa bercakap. Tuh, di lehernya ada kampak. Nabi Ibrahim sedang memakai logika akal. Kalau kalian memang betul pakai akal, kalian orang berakal, kalian orang rasional, kenapa kalian nyembah patung? Itu patung-patung itu tak bisa menolong dirinya. Mana mungkin dia menolong kalian? Apakah saat itu Nabi Ibrahim sedang bohong? Hasya lillah. Tidak mungkin Nabi Ibrahim bohong. Lalu apa yang sedang dilakukan Nabi Ibrahim? Menggunakan akal pikir. Orang kalau kalah dengan otak, dia akan main otot. Kalah, ngelapor ke raja. Raja pakai kekuatan, tangkap, harriquhu, bakar dia. Kumpulkan semua api, semua buat api unggun, bakar Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, turun, ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk. Seandainya ayat itu cuma sampai bardan, mati Nabi Ibrahim, beku, kedinginan. Tapi ujung ayat itu bardan wasalaman, kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, jadilah engkau sejuk dan salam, selamat. Itulah
yang selalu disampaikan buya-buya, ustad-ustad. Nanti di Makkah ini musim panas, di Padang Arafah, Muzdalifah sekarang panas ekstrim. Biar supaya tidak panas, banyak-banyak baca doa, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Alhamdulillah Ustaz, sejak Ustaz kasih zikir itu selama di Makkah Madinah terasa dingin. Rupanya tak pernah ke masjid, tidur di hotel. Patutlah dingin terus. Lulus, berhadapan dengan keluarga lulus, berhadapan dengan penyembah bintang lulus, berhadapan dengan penyembah berhala lulus. Ujian lagi. Ujian berikutnya adalah punya istri namanya Sarah, tapi Sarah tidak menikah. Sarah tidak hamil. Sarah tidak hamil. Ujian lagi, lebih berat lagi. Apa dia? Sarah menikahkan dengan Hajar. Itu lebih berat. Dan itu sampai eksis sampai sekarang. Saya dikasih waktu sampai 40 menit. Tadi saya mulai jam 5, sekarang jam 5.40. Ujian belum selesai. Ujian Sarah, lalu kemudian Sarah tidak punya anak. Ujian lagi menikah dengan Hajar. 86 tahun umur Nabi Ibrahim, baru Hajar mengandung punya anak. Isma, kabulkanlah. Tuhan. Isma, dengarkanlah. Tuhan. Ismail, kabulkanlah wahai Tuhan. Istajib ya Allah. Lahir anak itu dikasihnya nama Ismail, kabulkanlah ya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Uniknya lagi, setelah lahir Ismail, Sarah yang diponis orang mandul tidak akan punya anak, 13 tahun umur Ismail, 13 tahun umur Ismail, lahir Ishak. Ishak itu bahasa Arabnya Yithak. Yithak artinya senyum. Senyum Nabi Ibrahim waktu Ishak itu lahir. Apa tak senyum? Sudah diponis orang mandul, 13 tahun sesudah nikah dengan Sarah, Hajar, hamil dia. Apa tak senyum? Rupanya bisa punya anak. Tak ada yang sulit, tak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu Ismail lahir umur Nabi Ibrahim 86 tahun, 86 tambah 13, waktu Ishak lahir umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Lulus. Ujian lagi. Ujian apa? Anak yang lahir ini disuruh diantarkan lebih jarak 1000 km. Fi wadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ku tinggalkan anakku di sebuah lembah yang tak ada tanaman, lumut tak ada, air tak ada, kering kerontang sampai hari ini di Makkah, inda baitikal muharram. Lulus juga. Lulus Ibrahim berpisah sama anak. Berpisah sama anak. Aku alhamdulillah Pak Ustaz, lulus aku berpisah sama anak, ku kirim anakku ke Mesir. Alhamdulillah. Anak bapak berapa? 12 orang. Ya, patutlah lulus 12. Ini Nabi Ibrahim, anak yang ditunggu selama 86 tahun, tahan dia berpisah. Luar biasa. Selesaikah ujian? Belum. Apa lagi? Falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika usia sudah sampai remaja, diuji lagi, lebih berat lagi ujian. Apa ujiannya? Inni ara fil manam, aku lihat dalam mimpi, anni adzbahuka, aku menyembelih lehermu. Diuji lagi. Wa tallahu lil jabin. Ketika sudah sampai ke altar tempat penyembelihan, ditempelkan pisau ke leher, terasa sejuknya pisau itu ke leher. Besok pagi sebelum motong sapi, letakkan dulu di leher, terasa sejuknya. Tinggal menarik sikit lagi. Fafadainahu bidzibhin azim, kami tebus dengan sembelihan yang besar. Datang malaikat Jibril membawa kabsh, satu ekor domba, ditebus. Tak jadi Ismail disembelih. Apa pelajaran dari sini? Bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian. Lulus ayah, jumpa umat. Lulus umat, jumpa istri. Lulus istri, jumpa lagi. Lulus istri, jumpa anak. Lulus anak. Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa lah banyak kali ujian hidup gini Pak Ustaz? Mungkin kau selevel dekat dengan Ibrahim alaihissalam.
Itu si anu tuh enak aja, tak ada ujian hidupnya. Mungkin dia dekat dengan Fir'aun dan Namrus, sehingga ujiannya tipis saja, cuman ujian ijazah aja, yang lain tak ada ujian. Nah, jadi innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diujinya hamba itu. Mudah-mudahan kita yang lulus seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Lebih kurang 45 menit dari waktu yang diberikan 40 menit, saya kembalikan ke MC host kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hari Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.